Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu pasti akan menemukan tantangan psikologis dalam hidupnya. Yang dalam video ini kita sebutnya sebagai sebuah godaan. Misalnya, orang yang cenderung punya isu kecemasan, godaan terbesarnya adalah untuk menghindar dari situasi yang dia takutkan. Orang yang punya kesulitan sama moodnya, misalnya mood depresif, godaan terbesarnya adalah melawan dorongan untuk menarik diri atau menjadi inaktif. Nah, apa godaan terbesarmu di tahun 2025 ini? Simak video kali ini untuk mempelajari lebih lanjut. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Session, di mana saya akan berbagi berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Hampir aja saya lupa pembukaannya, karena sudah lama banget nggak bikin video. Mungkin hampir 6 bulan kayaknya ya, karena kesibukan satu dan lain hal. Tapi saya ingin membuka video pertama di tahun 2025 ini dengan membahas mengenai godaan. Intinya adalah setiap orang pasti akan ketemu godaannya masing-masing. Atau tadi di awal saya sebutnya sebagai tantangan psikologis. Nah, godaan ini kadang-kadang kita kalah lah ya. Kita kalah sama godaan tersebut dan akhirnya kita tergoda mengikuti apa yang dia mau. Dia ini tanda kutip ya. Apa yang dia mau, sehingga justru kalau kita ingat dan kita coba telaah, itu kita bisa kategorikan sebagai sesuatu yang maladaptif. Beberapa contoh godaan. Tadi di awal udah kita sebut 2 tuh. Orang yang punya kecenderungan kecemasan, mudah cemas gitu ya. Godaan terbesar adalah menghindar dari hal yang dia takutkan atau dia khawatirkan. Misalnya dia cemas terhadap penilaian orang lain, cemas bertemu orang lain, social anxiety misalnya. Godaannya adalah ya ketika ada undangan dia nggak mau datang. Godaannya untuk nggak datang aja gitu ya. Cemas terhadap misalnya ruangan yang luas dan ramai gitu ya, atau agorafobia. Godaannya adalah untuk menghindari itu ketika ada undangan atau ketika dia mesti datang ke bandara, ke mall ya. Godaannya adalah untuk nggak datang ke sana. Dan ketika dia mengikuti godaan itu, yaitu yang tadi saya sebut sebagai sometimes kita kalah sama godaan tersebut. Orang yang punya kesulitan sama moodnya, let's say mood depresi di sini, itu godaan terbesarnya adalah menjadi inaktif atau menarik diri. Karena ketika mood kita lagi low, lagi depresi, lagi low mood, itu rasanya kan fatigue ya, letih, nggak bersemangat, moodnya bawaannya nggak enak aja gitu ya. Jadi seakan-akan seperti masuk akal untuk udahlah nggak usah ngelakuin banyak hal deh gitu. Nah, akhirnya tergoda lah dia, kalah lah dia, sehingga dia memilih untuk menarik diri, memilih untuk lebih banyak di kamar, memilih untuk lebih banyak di rumah saja, tidak melakukan hal-hal yang mungkin harus dia lakukan. Orang yang punya isu sama anger issue gitu ya, suka marah-marah, godaan terbesarnya adalah tadi untuk berteriak, untuk melotot gitu ya, untuk ngeluarin semuanya, bleber gitu. Ketika ada satu episode yang men-trigger dia, misalnya dengan pasangannya, atau dengan anaknya, atau dengan keluarganya, itu godaannya adalah keluarin aja, teriakin aja, marahin aja gitu. Dan ketika dia kalah, ya keluarlah semua gitu ya. Apalagi ya, orang-orang yang punya gangguan adiksi. Mungkin adiksinya macam-macam, bisa adiksi drugs, adiksi substance, adiksi yang sifatnya behavior, misalnya porn, PMO, adiksi gambling, adiksi sosmed, internet. Godaan terbesar adalah relapse, balik lagi ke pola yang sama gitu. Dia mungkin sudah clean, sober, untuk nggak pakai drugs, nggak minum alkohol sekian waktu, tiba-tiba ada satu yang men-trigger dia, bikin dia jadi suges lagi, pengen lagi. Itu godaan tuh. Ayo pakai lagi, enak kok, sekali aja kamu nggak bakal relapse kok gitu ya. Godaan. Dan ketika dia konsumsi lagi, relapse lah dia. Dia kalah lah dari godaannya dia. Atau mungkin mungkin teman-teman punya godaan apa dalam hidup kalian. Yang jelas, jadikan itu sebagai goals di tahun 2025 ini. Buat goals untuk
melatih diri, men-challenge, atau pelan-pelan lah ya, pelan-pelan men-challenge, mendekati, sampai akhirnya ujungnya kita mungkin bisa mengalahkan si godaan-godaan tersebut. Nah, kalau dalam CBT, Cognitive Behavioral Therapy, untuk bisa merespons, men-challenge, dan mengalahkan godaan-godaan tersebut, itu banyak sekali formulanya. Banyak sekali. Dan bisa jadi satu case akan sangat berbeda dengan, bukan sangat berbeda ya, akan sangat individual dengan case yang lainnya. Misalnya ketika godaan terbesar adalah menghindar, misalnya dia punya kecenderungan cemas nih, anxiety. Ketika dia mau merespons godaan tersebut, bahkan tadi ya, men-challenge, bahkan sampai memenangkan godaan itu, dia perlu desain itu secara terapeutik. Jadi nggak bisa sporadis. Atau supaya lebih mudah gini, kalau dia takut sama badut, ya jangan dia langsung masuk ke ruangan yang full badut di dalam ya. Oh, dia pasti akan pingsan mungkin gitu ya, atau mungkin akan sangat histeris gitu ya. Dia perlu buat itu bertahap. Dia perlu bikin hierarchy dulu. Dia perlu buat itu step by step. Atau ada orang yang takut sama kecoa, ya jangan langsung pegang kecoa. Itu yang paling ekstrim, misalnya yang paling terakhir nanti ya mungkin lihat dulu video kecoa. Dia mulai comfortable, terus dia lihat kecoa secara langsung dari jarak sekian meter. Dia mulai bisa lihat lebih dekat. Mungkin habis itu dia pegang kecoanya baru. Dan dia comfortable, baru dia makan kecoanya. Nggak ya, itu bercanda ya, jangan dimakan ya, banyak racunnya, banyak bakteri, virusnya gitu. Jadi buat itu bertahap dan terapeutik, yaitu formula yang biasa kita breakdown ketika dalam konteks terapi di CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi jangan sporadis. Akhirnya sampai ke sebuah line kalimat yang belakangan sering saya sebutkan ke pasien saya untuk memvalidasi dan menguatkan mereka. Saya suka bilang gini, beberapa orang itu melakukan sesuatu itu bisa dengan mudah, dengan natural. Tapi buat beberapa orang lain, hal yang sama tadi bisa jadi sangat sulit dan dia butuh sangat teknikal, butuh berstrategi, dan butuh dipandu, dan butuh dilakukan secara bertahap. Contoh, beberapa orang berkomunikasi itu natural, punya teman itu natural. Gampang aja, dia nggak belajar secara khusus, nggak ikut course, nggak ikut workshop. Natural aja, dia gampang ngomong, gampang mengekspresikan emosi dia, gampang bercerita, gampang menata kalimat, gampang berteman gitu, gampang mempertahankan pertemanan juga. Tapi buat beberapa orang lain, it's challenging. Buat beberapa orang lain itu sangat teknikal, jadi butuh bertahap, butuh step by step, butuh dipandu, bahkan nggak bisa sendiri, butuh dibahas strateginya, dipretelin, sehingga jelas, clear, sehingga kita bisa desain itu secara progresif, mulai dari yang simple sampai yang kompleks nantinya. Dan itu natural, by the way. Berapa orang natural bisa gambar, itu bukan natural, itu sunnatullah. Manusia pasti akan ada sesuatu yang dia natural bisa, ada sesuatu yang dia butuh belajar teknisnya secara detail gitu. So jadikan itu sebagai goalsmu di tahun 2025, meskipun udah basi ya, bahas tentang goals ini udah, saya buat video ini 15 Januari ya, udah lewat banget lah ngomongin tentang goals, resolusi, atau apapun itu. Tapi yang jelas lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali, hanya alasan aja sih. So sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan kasih saya ide video apa lagi yang bisa saya bahas atau topik apa lagi yang bisa saya bahas di Mind Institute, karena mulai kekurangan banyak ide. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.